Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ika Widyaningrum dengan NIM 19000006117. Hal yang akan dibahas. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kasus pendidikan. Ada beberapa hal dan tanggapan yang akan saya bahas di sini. Dan ada juga penjelasan mengenai pelaksanaan pembelajaran matematika yang dilakukan agar efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai hubungan antara guru dan murid, di mana yaitu kasus murid melawan dan melecehkan guru, atau guru memukul dan melecehkan murid. Menanggapi kasus murid yang melawan dan melecehkan guru. Menurut tanggapan saya, karakter seseorang bisa terbentuk bahkan hilang dari dalam diri seseorang karena suatu kebiasaan, pembiasaan, dan hal yang dibiasakan. Perilaku yang dibiasakan ini didapat pertama kali oleh anak dari lingkungan keluarga. Dari keluargalah seorang anak berasal sebelum mereka masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas. Tugas keluarga menjadi semakin berat, karena harus berperan sebagai benteng dan filter dari berbagai pengaruh yang tidak baik yang mungkin diterima anak tanpa disadari. Seandainya keluarga sudah menjalankan fungsinya dengan baik, maka hal ini akan membantu peran pendidik di sekolah, terutama guru dalam mengarahkan dan mendampingi para siswa. Sekolah menurutnya menjadi mitra terbaik bagi orang tua untuk menjalankan peran pendidikan, terutama pada fase remaja, di mana masa pencarian identitas diri dan labilnya emosi. Peran keluarga dan sekolah perlu mengambil peran secara tepat, memahami perubahan dan mengarahkannya. Guru perlu memahami dengan baik karakteristik dan perkembangan peserta didik, memiliki kepribadian yang matang, bertanggung jawab, bijaksana, dan berwibawa di hadapan murid-murid lainnya. Guru yang kompeten juga perlu mengasuh keterampilan sosialnya untuk dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan anak didik maupun lingkungan secara lebih luas. Agar kasus seperti itu tidak kembali terjadi, perlu pengoptimalan tripusat, yaitu tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya, pendidikan akan kokoh jika dibangun oleh 3 pilar yang dilakukan secara tanggung jawab oleh banyak pihak. Dan perlunya kesadaran bersama juga sinergi agar proses maupun hasilnya optimal sesuai dengan harapan. Semua pihak, termasuk masyarakat, jangan hanya jadi penonton, tingkatkan kepedulian dan keprihatinan bersama. Ayo, sama-sama selamatkan generasi ini dari berbagai krisis karakter, terutama menanamkan nilai dan perilaku sopan santun mereka. Menanggapi kasus guru yang memukul dan melecehkan murid. Menurut tanggapan saya, kekerasan pada siswa adalah suatu tindakan kekerasan yang dialami siswa yang dilakukan oknum guru di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa. Ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya dialami atau dilakukan terhadap siswa. Antara lain, kekerasan fisik yaitu merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menganiaya, dan lain-lain. Kemudian kekerasan psikis yaitu kekerasan secara emosional, dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, menurunkan rasa percaya diri, mencela, atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, membuat orang merasa hina, kecil, jelek, tidak berguna, dan tidak berdaya. Kekerasan di sekolah yang marak terjadi sering dibenarkan oleh masyarakat, bahkan orang tua dari peserta didik. Karena tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal hukuman bagi peserta didik dalam jangka pendek akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi, dan perilakunya. Hingga tidak tertutup kemungkinan anak menjadi malas belajar dan bahkan sekolah. Pada akhirnya peserta didik tinggal kelas atau berhenti sekolah. Secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma
atau antipati terhadap pendidikan. Berdasarkan dari berbagai tanggapan tersebut, maka secara mendalam akan mengungkap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswa. Hasilnya dapat bermanfaat untuk mengetahui bentuk kekerasan guru pada siswa, sehingga kedepannya tidak menimbulkan suatu masalah atau pandangan negatif baik guru, orang tua, siswa, dan sekolah yang bersangkutan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas pembelajaran matematika agar efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Matematika sebagai salah satu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, alat komunikasi, alat yang memecahkan berbagai persoalan praktis yang unsur-unsur logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan individualitas. Matematika juga merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari SD hingga SLTA, dan bahkan juga di perguruan tinggi. Ada banyak alasan tentang perlunya siswa belajar matematika. Cornelius mengemukakan 5 alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan 1. Sarana berpikir yang jelas dan logis. 2. Sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. 3. Sarana mengelola pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman-pengalaman. 4. Sarana untuk mengembangkan kreativitas. 5. Sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. Dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran matematika, guru perlu membuat suatu model integrasi nilai Islam dengan pembelajaran matematika. Misalnya, nilai yang ingin dipadukan dalam pembelajaran matematika pada materi himpunan adalah nilai ilahiyah, makhluk-makhluk ciptaan Allah beraneka ragam, yang keteraturan dalam kelompoknya. Allah menjaga dan memelihara kelompok tersebut. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu memahami pengertian dan notasi himpunan, serta penyajiannya. Anggota himpunan yang dipilih dapat berupa himpunan seperti himpunan Nabi dan Rasul, ulul azmi, kemudian mencari irisannya. Selain itu, himpunan yang dapat dipilih seperti himpunan hewan dan tumbuhan menurut kualifikasi tertentu yang tujuannya adalah menanamkan kekaguman atas kekuasaan Allah di alam semesta. Kemudian disertai dengan sumber Islam diantaranya Quran Surat Al-An'am ayat 97, Quran Al-Hujurat ayat 13, Quran Luqman ayat 20, dan Quran Fatir ayat 28. Integrasi sebagai proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi satu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan atau proses pembaharuan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dengan demikian, dalam konteks pembelajaran matematika, integrasi nilai Islam dan pembelajaran matematika berarti memadukan nilai Islam ke dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran yang baik sudah tentu harus memiliki tujuan. Banyak tujuan pembelajaran telah dirumuskan oleh para ahli. Semuanya menuju idealisme pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ideal adalah agar murid mampu mewujudkan perilaku belajar yang efektif. Di antaranya seperti A. Perhatian siswa yang aktif dan terfokus pada pembelajaran. B. Berupaya dan berusaha menyelesaikan tugas dengan benar. C. Siswa mampu menjelaskan hasil belajarnya. D. Siswa difasilitasi untuk berani menyatakan kepada guru apa-apa yang belum dipahami. E. Siswa berani menyatakan ketidaksetujuannya. F. Siswa dimotivasi untuk belajar, meminta informasi yang relevan dengan topik bahasan lebih lanjut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan pengolah logika pada suatu lingkungan belajar sehingga diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar pembelajaran matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.